Dan menurut aku gagal move on tuh karena ini sih, karena kita mikirin terus. Benar. Ya nggak sih? Jadi ya, pasangan juga cerminan diri kan. Benar. Kalau misalnya dia nggak baik ya berarti ada something yang nggak baik juga mungkin di kamunya. Dapet cowok yang baik tuh kayak bosen ya, bingung sendiri. Akhirnya balik ke cowok yang tidak benar. Menurut gua lu amat sangat dewasa sih. Amat sangat beruntung lah nanti laki-laki yang akan menjadi suami lu sih menurut gua. Karena semoga itu basic pemikiran yang gue jarang temukan sekarang dari cewek-cewek. Seputar sahabat. Amel, apa kabar Amel? Baik, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Pak, apa kabar Pak? Oke. Amel sekarang aktif sebagai announcer. Iya, betul. Lagi penyiar radio dan juga mahasiswi komunikasi. Betul. Jadi sambil sambil kuliah, sambil kerja juga. Kerjanya di weekend. Ya weekend. Penyiar weekend aja. Weekend pagi sih aku. Jadi jam 7 sampai jam 10. Pagi doang weekend. Sabtu Minggu. Jadi Senin Jumatnya kuliah, Sabtu Minggunya kerja. Kuliahnya pagi juga? Enggak? Kuliahnya Senin Selasanya sih yang pagi. Kalau Rabu, Kamis, Jumatnya kayak siang, sore. Lumayan chaos dong tuh si Sabtu, Minggu, Senin, Selasa pagi terus gitu. Iya, dari pagi sampai sore bahkan kalau kuliah tuh. Istirahatnya? Istirahatnya malam ya, pas tidur doang. Udah gitu aja tuh ya? Apa-apa lah ya. Agak membosankan ya hidupku ya. Enggak dong. Tapi selain itu dia juga content creator. Iya. Yang sekarang aktifnya di TikTok apa IG? Sebenarnya lebih aktif di TikTok sih. Kalau IG tuh kayak mengikuti aja sebenarnya. Gue tau lu tuh dari konten Big Head dulu. Yang kepala besar itu kan. Kepala besar. Nah, itu konten Big Head dulu kan. Gue sempet tahu itu pas pandemi ya kayaknya ya. Iya, mulai itu pas 2020 pandemi. Ya benar, 2020 2019 lah. Dan nggak tahu sih tadi tuh sempet lihat-lihat kayak sempet dipanggil Amel Big Head. Iya, semua orang komen-komen tuh kayak dia bukan manggil Big Head tapi lebih ke kepala besar. Oh, kepala besar. Kepala besar. Ya, jadi kan kesannya kayak sombong ya sebenarnya ya. Padahal itu sebenarnya ngomongin tentang si filter ini tadi gitu. Tapi sekarang udah nggak gitu kontennya? Udah nggak gitu karena kebetulan TikTok menghapus filter itu ya. Jadi karir aku berakhir di situ. Bentar aja ya. Oke, makasih untuk pertemuan hari ini. Cukup segini pembicaraan kita ya. Nah, terus itu pertama kali konten Big Head dulu? Iya, pertama kali. Oh enggak sih, dulu tuh kayak konten-konten yang cuman upload foto gitu-gitu, yang random-random. Terus pas pandemi, tiba-tiba tuh temen aku kayak ngirimin gitulah. Ini Mel, cobain gitu. Iseng-iseng aja. Ternyata pas pertama kali nyoba langsung rame. Langsung views-nya tuh berapa ratus gitu. Dari situ tuh langsung, karena pertama langsung rame ya. Jadi akhirnya ketagihan terus. Dengar-dengar pernah deket sama bawa TikTok juga waktu itu ya? Enggak. Oh enggak, jangan dipublish ya yang itu ya. Tapi sorry kan sekarang filternya udah nggak ada. Karir sudah berakhir di situ ya, di Big Head. Per Big Head-an udah berakhir, tapi masih lanjut konten? Masih sih, puji Tuhan tuh masih ada aja yang endorse gitu loh. Masih ada yang ngubungin, masih ada yang kontak gitu-gitu. Terus sekarang akhirnya karena Big Head udah dihapus dan harus muter otak ya bikin konten apa lagi, kalau nggak saya mati beneran ya. Cari persona baru kan akhirnya kan? Akhirnya mulai ngupload konten tentang siaran gitu-gitu. Baru mau mulai. Sejak kapan siaran? Siaran tuh, aku masuk dunia siaran tuh Oktober tahun lalu. Oktober tahun lalu dan akhirnya itu juga dikontenin? Iya, baru-baru ini sih dikonteninnya. Karena filternya hilang tadi. Iya. By the way, kenapa masuk ke dunia siaran ya? Sebenarnya iseng sih awalnya, karena itu jebolan lomba jatuhnya. Jadi si stasiun radio ini lagi ngadain lomba gitu, nyari penyiar, terus iseng daftar. Ternyata menang gitu, menang. Terus dari pemenang itu ada 4, terus diambil lah training gitu ya. Terus dari training itu aku yang masuk gitu. Itu emang sebelumnya udah nggak tahu, udah aktif menjadi penyiar kah atau terbiasa di depan kamera kah atau? Sama sekali nggak pernah jadi penyiar. Kalau dulu tuh kerjanya di depan kamera juga, tapi bukan di media penyiaran ya. Media juga, cuman bukan siaran. Selama setahun, terus baru iseng nyoba siaran itu tadi. Tapi kalau misalnya dibilang ada pengalaman atau nggak ada sama sekali. Buat siaran ya, nggak ada sama sekali. Sorry, sebelumnya di dunia yang sebelumnya kan media juga.
Itu ngapain? Itu kayak jadi presenter gitulah di depan Ya, kamera kurang juga. lebih lah ya Iya, sebenarnya. kurang lebih. Cuman kan bedanya kalau yang di dulunya itu di depan kamera, kalau di radio di belakang kamera. Gitu, bedanya itu sih. Ada yang terasa berbeda nggak? Aku lebih suka radio sih karena kalau misalnya di depan kamera kan kita harus prepare ya, kayak harus nyiapin diri gitu-gitu kan, harus presentable lah. Tapi kalau radio tuh karena aku pagi, jadi berangkat dari rumah langsung cus terus siaran, terus langsung balik gitu. Jadi nggak perlu siap-siap, nggak perlu yang dandan-dandan dulu gitu-gitu. Lebih suka siaran sih aku, karena cuma perlu Siaran single? single. Aku juga Oke. single. Gue kayak mau nawarin diri cuman kayak seperti bapak anak kan kayaknya kurang deh kalau gue nawarin diri ya nggak sih? Oke, yang maksudnya single itu tadi tuh siarannya sendiri, kalau yang berdua atau lebih itu tandem ya? Tandem, Sebelumnya presenter sendiri juga? Presenter sendiri juga. Scripted? Kadang ada beberapa konten yang scripted, ada yang enggak, ada yang kayak cuman vlog biasa muter-muter Surabaya kayak gitu-gitu. Oh, sempat nge-vlog tentang Surabaya gitu berarti ya? Iya, sempet yang kayak cuman jalan-jalan atau present cafe baru, hal-hal baru di Surabaya kayak gitu-gitu. Ribet nggak sih jadi penyiar, maksudnya kan sebelumnya beda ya? Terus sekarang siaran itu kan kayak bacot sendiri gitu nggak sih? Ribetnya tuh sebenarnya kalau aku cari ini sih, cari info, cari berita gitu-gitu sih. Karena kan harus up to riset date ya? terus kan, iya. Kayak kita tuh juga nggak boleh cari berita yang salah gitu-gitu kan. Jadi setiap kali sebelum siaran tuh harus cari tahu dulu nih apa yang lagi rame, especially di Surabaya kayak gitu-gitu. Yang malesnya tuh karena nggak suka baca. Akhirnya caranya, iya gue sejujurnya kenapa gue nanya ini, karena gue pengen banget sebenarnya jadi Penyiar. Kayaknya seru deh jadi penyiar gitu. Cuman kadang kayaknya mikirnya kayaknya beda deh sama yang kayak gini gitu. Iya. Itu sih kayak karena aku challenge-nya di situ sebenarnya, karena nggak suka baca tapi diharuskan untuk membaca yang benar. Challenge-nya di situ karena aku nggak suka baca sama sekali, nggak suka baca, tapi karena kita tuh harus nyari info, harus kasih info juga, jadi mau nggak mau harus baca dan nggak bisa baca di satu berita gitu loh, harus kayak di berita Banyak lain juga, referensi. iya, buat mastiin kalau ini tuh valid gitu. Jangan sampai kita yang didengerin sama orang tuh malah ngasih informasi yang salah kan. Ya. Berarti kayak rajin-rajin scroll IG. Iya. Kalau portal berita baca juga? Kalau misalnya lagi rame sih, nah. Tapi kalau misalnya aku tuh tipe yang kayak nggak berani kalau ngangkat isu-isu yang lagi happening banget, yang misalnya kayak politik gitu, aku nggak berani ngangkat karena aku pribadi. Karena politiknya atau sesuatu yang terlalu happening? Kalau aku pribadi karena takut salah gitu loh. Oh, sensitif. Iya, Isu-isu ya, sensitif sebenarnya ya. Jadi nggak berani karena takut nanti rasa aku takut salah ngomong, takut salah baca atau gimana. Jadi aku ngangkat isu-isunya yang masih yang masih bisa dibicarakan secara khalayak umum lah. Apa contohnya kalau yang baru-baru ini deh? Baru-baru ini apa yang diomongin? Apa ya? Biasanya soal konser, soal cinta-cintaan, pendapat, beauty privilege, yang gitu-gitu, yang umum-umum. Bukan yang topik yang menjurus, yang sensitif gitu, nggak berani, Mas Yan. Nah, terus ada yang pernah curhat-curhat nggak sih tentang percintaan mungkin? Oh banyak banget. Apalagi kalau misalnya topik percintaan kan kayak luas gitu kan. Ketika misalnya buka topik, langsung deh mereka tuh yang kayak, iya kak, aku tuh pernah banget diselingkuhin, diginiin, gitu-gitu, kayak gitu-gitu. Terus kita lucu aja bacanya, terus kita ikut bacain juga buat pendengar yang lainnya kan. Tapi putusnya baik-baik kan? Kebetulan ya. Oh, tapi tadi itu permasalahannya itu tadi tuh? Iya. Oke, ya kan? Gampang aja sebenarnya ngulik kalau masih seger-seger gitu. Berapa lama? Langsung ya? Iya. 2,5 tahun. Dijawab loh. Iya. Ntar dia nonton soalnya. Oh iya. Ngomong, Coba ya. dong, apa nih yang mau kita sampaikan nih? Tolong diarahkan aja pembicaraan ini. Tiba-tiba gitu ya? Ya. Ya, Janganlah selingkuh-selingkuh gitu ya. iya. Nyesel kan lo sekarang? Cie, Nggak gitu ya? enggak. Putus baik-baik kok. Kamu baik-baik. Percaya nggak ada putus baik-baik? Hah? Percaya? Emang ada ya? Bisa ya? Bisa, putus baik-baik aku. Gue ada sih, putus baik-baik ada sih. Iya, beneran. Baik-baik Terus beneran. kemarin dia WhatsApp gitu, ada yang nanya kemarin kita emang mantanan, kata gitu. Apaan sih ya? Gitu. Ntar gitu. Ya gimana sih caranya putus baik-baik? Enggak, tapi sorry, yang ngerasa putus baik-baik itu siapa? Aku? Atau dianya nggak ngerasa ya? Nah. Jangan-jangan ya? Nggak sih, cuman keputusan bersama lah. Jadi emang... Musyawarah mufakat ya? Musyawarah mufakat.
kita polling dulu sebenarnya. Putus atau enggak nih? Ternyata pollingnya banyak kan putus. Kesepakatan berdua ya. Iya. Bukan yang kayak aku belum mau nih diputusin. Iya, kesepakatan berdua. Ada upaya nggak sih dia untuk ngajak balikan? Sebenarnya sebelum putus tuh dia kan kita LDR ceritanya. Jadi sebelum putus tuh dia datang ke Surabaya. Sebelum putus datang ke Surabaya, terus balik ke Jakarta LDR lagi. Ternyata pas diomongin emang kayaknya lebih baik untuk sendiri-sendiri. Sorry, LDR-nya mana nih? Surabaya Jakarta. Oh, Surabaya Jakarta. Terus sekarang aman aja nih sekarang ya? Aman. Biasanya happy. kan ada yang dikabarin, sekarang nggak ada. Iya itu sih yang ininya ya, yang kayak 2,5 tahun gitu kan, ngabar-ngabarin terus ternyata sekarang hilang. Tapi happy kok. Nggak kelihatan happy ya? Kelihatan ngantuk iya kayaknya. nguap tuh, ngucek belek ya kan. Apalagi. ya. Tapi udah ada dong yang berusaha masuk udah ada dong. Membaca sinyal-sinyal, kayaknya waktu yang tepat nih untuk melakukan penetrasi nih. Mungkin ada, tapi belum membuka kesempatan sih ya, belum buka lowongan. Sakit itu masih terasa ya? Gimana ya jelasinnya? Sebenarnya nggak sakit sih, lebih ke emang keputusan bersama sih, jadi emang ya udahlah gitu. Nangis, tapi kita nangis bareng-bareng, lucu nggak sih? Lucu ya? Okay. Nangis bareng-bareng terus udah gitu. Baik-baik. Ada tips nggak buat yang lagi LDR mungkin? Jangan LDR lah. Putus aja lah gitu ya? Iya, saja lah, nggak usah cari yang deket-deket aja tuh. Abe putus juga emang? LDR juga? Oh iya. Iya. Abe putus juga LDR, lu putus juga LDR. Udah lah, nggak usah lah LDR itu ya. Iya, langsung nikah aja ya. Bener. Mel, ada kriteria cowok nggak? Kriteria cowok? Aha. Seagama. Pasti seagama. Apa tuh artinya? Nggak ketuaan gitu ya? Ada gitu nggak? Nggak sih, justru malah aku lebih suka sama yang tua-tua. Bukan yang bukan tua-tua, kok kayaknya konsepnya agak beda Lebih ya? dewasa. Lebih dewasa aja. gitu. Boleh bukan maju. yang tua-tua. Maju. Lebih apa tadi? Oh, seagama. Terus mama suka pokoknya intinya. Kalau udah seagama terus mama Iya suka lagi. ya udah. Approval keluarga tuh penting sih, gue juga. Iya. Kalau biasanya soalnya kalau mama nggak suka tuh udah nggak bener gitu. Repot perjalanannya abis itu ya? Iya, nyari restunya kan hidup tuh udah ribet ya. Kalau udah nggak seagama, terus habis itu nggak direstuin, ribetin diri sendiri gitu loh. Ya nggak sih? Berarti kemarin seagama direstuin tapi LDR gitu? Iya. Itu salahnya ya? Salahnya di situ, ya juga. Ya kenapa ya? Oh yang kemarin tuh nggak seagama sih sebenarnya. Kesalahannya di situ sebenarnya. Beda server, satu Tuhan tapi beda server. Oh, ngerti. Iya. Iya. Gitu. Kayak ya, beda umurnya juga 8 tahun sih aku beda umurnya. Oh iya. Sekarang tuh berarti berapa sih? Umur gue lagi ngitung-ngitung tapi ternyata gue cukup bodoh dalam perhitungan. Jadi kayaknya gue nanya aja. Kan semester 5 itu biasanya enggak usah lah ya. Umurnya berapa? 21. Oh, 21. Kejauhan sih ya. Iya. Emang kalau tadi kan butuh approval dari mama. Mama nyarinya kayak gimana? Mama nyarinya yang bisa ngambil hatinya dia sih, dan dia tuh agak-agak susah gitu loh. Jadi kayak susah apa sih? begitu. Oh iya. Mau tiba-tiba terdengar challenging sih buat gue, enggak ya? Enggak gitu ya? Mama tuh soalnya tipenya nyarinya dia yang hal-hal kecil sih, kayak orang ini perhatian atau enggak, terus caring atau enggak, kayak gitu-gitu. Kasar atau enggak, gaya omongnya gimana, terus kayak looknya gimana, kayak gitu-gitu. Mama sih yang lebih kayak boleh nggak nih, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kayaknya. Berarti untuk mendapat deh, approval itu kayak jalan bareng mama dong? Iya. Oh, seru banget. Justru kayak yang misalnya deket sama orang gitu ya, terus kayak emang udah klik nih sama nih orang. Pasti kalau misalnya jemput rumah tuh aku suruh pamitan sama mama, jadi mama bisa lihat dulu dari awal, first impression dulu gitu kan. Ada lah tuh ya intro-introan di rumah ya, ngobrol dulu ya. Ngobrol dulu. Ntar aku siap-siap lo nunggu di sini. Iya. Mama lah yang maju tuh. Iya betul. Iya. Betul. Pengalaman ya kayaknya ya. Iya dong. Hei, asam garam bro. Lu seneng banget lu. Iya. Sorry, zodiak apa? Virgo. No bro. Iya. Kenapa? Hah? Kok no bro? Dulu Virgo juga soalnya. Jadi janganlah. Love language penting nggak?
penting banget. Justru kayak salah satu alasan kenapa aku akhirnya hubungan aku yang kemarin tuh nggak works, karena mungkin salah satu faktornya tuh love language kita beda gitu loh. Kayak nggak Harus sama ya? Tidak, bukan harus sama sih, kan Nggak klik aja ya? Iya, kayak aku tuh tidak mendapatkan apa yang aku butuhkan, Ciela. Ay, siap. Gitu. Jadi penting. Quality time sama. Nah, iya LDR nggak dapet quality time Iya, dong. betul Hah? banget. Nggak bisa deh. Nggak bisa. Enggak, gue Iya. nganggur aja biarin. Yang penting usaha lancar, nganggur. Lapar, biarin. Ya kan? Gitu. Bisa ya? Ini yang mana? LDR berarti lumayan struggle dulu ya? Iya, karena harus ketemu, kan apalagi aku kayak orangnya pengen ketemu gitu kan. Terus dia yang kayak sibuk gitu-gitu. Jadi aku lebih sering aku sih yang nyamperin. Lebih sering aku yang kayak ke Jakarta karena dia kayak harus cuti, lalali gitu. Depok aman lah ya? Depok ya? Iya. Bisa aku pikirin dulu ya. Iya. Oke, sekarang setelah putus, gimana sih lu melihat asmara? Apa sih ekspektasi lu ke depannya? Sebenarnya pengen sendiri dulu sih. Aku baru putus, Mbak, soalnya. Nggak yang kayak udah lama gitu loh. Nah ini ngomongnya karena gua berusaha ya. Kayaknya gua pengen sendiri dulu, kamu fokus sama kuliah gitu. Itu kayak cara menolak cewek. Bener. kamu sih. Iya. Aman aja. Udah biasa ditolak soalnya. Soalnya aku baru putus tuh kayak tanggal 13 bulan lalu. Oke, Deh, kayak. Jadi iya, kayak iya. baru gitu loh, baru Iya. anget-anget lah. Jadi kalau misalnya kayak ditanyain ke depannya Asmara gimana, gimana ya jawabnya? Lagi nggak pengen nyari sih. Belum mau ada drama lagi ya? Iya, karena Kayak- 2,5 tahun kayaknya Iya. lama ya. Tapi maksud gua apa ya? Sebenarnya tadi pertanyaannya udah, cuman lo butuh cowok tuh yang kayak gimana sih, kan memang tadi seagama itu terlalu basic lah jawaban lo menurut gua. Butuh cowok yang kayak gimana? Apalah ayat kursi, kayak syarat-syaratnya gitu ya, checklistnya ya. Aman aja. Yang apa ya? Kriteria ya berarti ya jatuhnya. Karena yang kemarin nggak berhasil LDR, jadi yang sekota sekarang. Sekota. Yang sekota. Terus seagama tadi direstuin sama mama. Terus dia bisa ini sih, bisa ngerti cara handle aku kalau misalnya lagi ngambek gitu. Iya. Virgo tahu sih ngambek kayak gimana. Ngeselin memang. Tapi bisa menghandle. Oh nggak bisa, ya? Bisa. Bisa. Akhirnya enggak. Akhirnya gagal. Akhirnya gagal. Setelah bertahun-tahun akhirnya gagal. Itu sih yang susah ya kayaknya. Enggak, kenapa pertanyaan gue gitu? Gue sering banget sih ketemu, apalagi sekarang ya, apalagi lu di umuran lu gitu yang sekarang. Apa ya? Gue ngeliat tuh percintaan itu tuh selalu sekarangnya selalu sebatas pertukaran antara uang dan seks aja gitu. Kalau tiba-tiba berat ya. Ya. Kaget semua. Oh. Bapak sek mulu dari tadi. Jadi tuh kayak apa ya? Seolah-olah cowok deketin cewek itu pasti karena itu gitu. Jadi langsung di awal ditembak juga. Kalau yang mau deketin aku harus bisa biayain aku gitu-gitu ya, kayak gitu. Itu sering banget gue nemuin itu. Apalagi yang semakin muda tuh semakin banyak yang kayak gitu. Ditandai juga dengan gue melihat adanya konten-konten di TikTok yang kayak tutorial cari sugar daddy gitu-gitu. Iya lagi, banyak lagi yang kayak Iya gitu. kan? gue lihat. Banyak banget kan? Dan itu nggak tahu ya, gue nggak, mungkin karena gue tinggal di Jakarta. Di Jakarta tuh banyak yang kayak gitu. Real ya? Real. Kalau aku malah kayak jadi kepikiran karena itu. Kalau aku malah ketika kayak ada cowok yang deketin gitu-gitu ya, aku mau kalau misalnya emang udah serius nih, ini ngomongin serius ya, kayak plannya sama aku apa ke depannya, berapa target. Targetnya kapan, terus plannya kayak gimana, yang harus kita lakuin apa, kayak gitu-gitu. Karena yang sama yang kemarin ini, itu juga karena dia tuh kayak belum punya plan buat kita gitu loh, orangnya yang kayak go with the flow. Nah aku tuh nggak bisa sebenarnya sama yang kayak go with the flow gitu. Yeah. Yang harus ada
ya kalau misalnya mau jalan sama aku harus ada targetnya dong gitu. Kalau misalnya nggak ada targetnya ya buang-buang waktu dong kayak gitu. Nggak harus nikah deh, nggak usah nikah besok. Iya, Cuman yang jelas aja mau sampai kapan gitu iya, kan. benar-benar. Kayak targetnya kapan. Terus karena kan kalau misalnya kita nggak ada target nggak tahu ya kayak menuju ke sana itu gimana. Iya. Nah itu sih yang salah satu kriteria juga berarti. Harus ada targetnya. Maksudnya buat dirinya dia sendiri dan buat sama aku gitu. Kalau misal, Benar. for example misalnya kayak, oh ya targetnya menikah gitu ya misalnya. Berarti kan target sama akunya harus nabung rumah dulu, harus nabung biaya nikah dulu dan lain sebagainya. Itu kan harus dipikirin tuh dari jauh. Kan nggak bisa ya kayak tiba-tiba nikah besok terus nabung sekarang. Iya. Nggak bisa. Plannya jelas aja gitu. Iya benar. Gue dulu juga gitu sih. Yang kayak gue masih kuliah waktu itu. Terus ya dia juga kuliah. Terus abis itu yang kita obrolin adalah ini kasih gue waktu 3 tahun 4 tahun, gue lulus, gue kerja, gue punya tabungan segini deh minimal, Baru kita maju. Iya. Tapi ya menurut gue itu penting sih, karena biar nggak ngawang kan, maksudnya kalau apa sih yang dikejar gitu kan akhirnya gitu ya. Kalau aku sebagai cewek sih karena lebih mikir gini sih, misalnya kayak dia nggak punya target gitu ya. Let's say aku jalan sama dia sampai aku umur 24-25 gitu ya. Terus tiba-tiba 24-25 putus. Asli. Ruginya di siapa? Di gue dong. Iya, karena kan cowok maksudnya, spare waktunya lebih panjang kan. Kan berarti kan membuang masa muda aku, membuang masa muda aku, membuang masa senang-senang aku lah buat dia gitu. Tapi ternyata zong, ya mending aku sendiri, mending bener-bener nemu yang kayak bener-bener pas baru jalan, yang serius ya. Kita ngomongin yang serius ya ini. Iya. Oh ada yang nggak serius? Ya nggak serius ya udahlah gitu-gitu aja. Iya. Tapi lu pernah ngejar cowok banget gak sih? Ngejar cowok banget pernah. Sebelum sama yang ini sih, jadi kayak mantan sebelum ini. Ngejarnya tuh bener-bener ngejar yang... Lu yang suka duluan dong? Bukan suka duluan, lebih ke kayak dia mau putus tapi aku nggak mau. Bucin. Iya bucin, jadi udah mau kayak nggak mau gitu. Tapi aku yang masih aku mau yang kayak gitu. Terus aku sempet kayak nungguin dia berapa bulan gitu loh. Pokoknya yang intinya bucin bodoh ya, lebih ke bucin bodoh gitu. Sebelum sama yang ini ya, tapi waktu masih SMA. Terus sekarang ternyata dia nge-stalk terus. Lihat ini dari story ya, biasanya story ya? Iya, kayak udah follow-followan tapi jadi nge-stalk. Oh, nggak follow-followan. Tapi nge-stalk, kan ada kan muncul namanya. Kok ngeliat terus. Tapi happy nggak? Lebih ke, mampus gitu. Iya. Tapi sorry, lu ngelihat putus cinta tuh gimana sih sekarang? Kalau sekarang sih karena dulu udah kayak pernah putus terus jadi bodoh ya. Jadi lebih ke nggak mau deh kalau putus terus bodoh-bodohan gitu. Kayak ngejar-ngejar kayak apa. Karena cowok tuh makin dikejar makin nggak mau ya. Ya nggak sih? Makin dikejar tuh kayak makin lari gitu dia. Jangan terlalu digenggam aja sih. Mungkin zodiaknya juga. Ribet ya gue ya. Zaman sekarang harus ngomongin zodiak. Zodiak, gue anaknya zodiak banget, parah. Emang apa zodiaknya? Sagittarius. Tidak bisa dikekang tuh Sagittarius tuh. Makin Kalo dikekang makin melawan. Tapi emang kayaknya semua cowok gitu ya. Kalau makin dikekang Ada yang nurut ada. Oh iya. Ada yang nurut. Misalnya kalau sekarang sih nggak pengen hubungan yang serius-serius dulu sih, kayak pengen karir dulu, pengen kerja dulu, pengen ngapa-ngapain dulu kayak gitu-gitu. Apa sih yang lagi lu kejar sekarang? Duit. Oh siap. Berapa sih? Oh siap. Karir sih. Karir. Kayak, apa ya, karena kan lagi kuliah juga, terus kerjaan juga udah, puji Tuhan maksudnya udah ada gitu lah. Jadi pengen ngebalancein itu semua supaya kayak kuliahnya lancar, selesainya lancar, terus kerjaan juga tetap lancar, tetap ada terus. Jadi balance semuanya. Nah kalau misalnya ada tiba-tiba cowok yang dateng gitu, terus mengalihkan semua itu kan ya buyar dong gitu. Iya. Ya lancar-lancar dulu lah. Aman aja nih ya, tapi sekarang sambil kuliah. Gue sih dengerin capek ya. Kayaknya melelahkan sih. Capek sih. Capek kan? Capek banget nih sebenarnya. Iya kan? Capek, tapi terus maksudnya kayak nggak punya pacar aman aja sekarang? Aman-aman aja sih, karena kan LDR ya, jadi kayaknya nggak... Sama aja ya, kayak sama aja ya? Karena kan misalnya dia di Jakarta, aku di Surabaya, mau ke kantor juga berangkatnya sendiri, mau kemana-mana juga sendiri, naik Grab sendiri, itu kan. Masuk, di situ masuk sih. Iya. Sendiri kan, jadi kayak nggak beda yang gimana-gimana gitu loh. Kecuali kalau misalnya kita satu kota mungkin ya, bakal berasa bedanya. Tapi karena beda kota, kalau apa-apa sendiri pas putus juga sendiri juga, jadi ya
nggak menyakitkan itulah. Ya. Kehilangan temen chat, kehilangan temen telepon, kehilangan temen ngobrol gitu-gitu. Tapi pernah dalam sebuah hubungan yang toksik nggak sih? Pernah sih sama mantan yang dulu itu kayak toksiknya tuh sampai apa ya, dia udah selingkuh sana sini tapi nggak mau diputusin gitu loh. Nggak, konsep nggak mau diputusin tuh gimana sih? Kayak aku mau kalau misalnya kamu kayak gitu aku nggak mau deh, tapi dia enggak aku mau berubah tapi ternyata nggak berubah terus diulangin gitu. Itu toksik ya jatuhnya. Itu toksik betul. Cuman kan sebenarnya kenapa dikasih kesempatan? Karena masih bodoh aja sebenarnya pada saat itu. Oh, perbucinan ya. Nah, Iya. gue bingung deh. Kadang cewek tuh gitu ya. Kenapa ya hubungan ini, kita bicara hubungan toksik nih tiba-tiba nih. Ada loh cewek yang cowoknya suka mukul, ya udah tapi gitu. Kalau menurut aku Aneh nggak sih menurut lu? aneh sih, tapi mungkin karena dua, karena dia takut satu. Menurut aku sih kalau misalnya orang nggak mau keluar dari hubungan itu karena dia takut sih. Entah itu dia takut kehilangan orang itu atau dia udah terbiasa gitu loh digituin. Jadi begitu misalnya cut nggak ada yang gituin lagi, dia jadi kayak resah sendiri, kayak bingung sendiri gitu. Itu ada loh Gue beneran. biasa dipukulin, terus tiba-tiba nggak ada yang mukulin. Aduh, mana yang mukulin? Aneh tahu? Ya nggak sih? Beneran Aneh ada. kan? Iya sih, tapi beneran ada cewek-cewek yang kayak gitu. Yang kayak kalau misalnya nice aja lagi kulit gue nggak ada birunya, kayak aneh kan? aku punya nih temen yang dia tuh hubungannya toksik terus nih. Begitu dia ketemu cowok yang kayak baik-baik, yang nggak macem-macem, jadinya kayak kaget gitu loh. Kok dia nggak macem-macem ya Itu kayak cerita gitu? gue. Oh, gimana? Iya. Jadi gue pernah, ini kenapa gue bilang itu aneh banget karena jadi gue pernah deket sama cewek, dia 6 tahun sama mantannya dan mantannya suka mukul, kalau menurut cerita dia ya selingkuh, kayak nemuin pakaian cewek lain di kosannya gitu, terus abis itu suka ngambilin duit di ATM, kan kayak udah yang kayak sharing pin ATM gitu. Menurut gue itu juga aneh sih. Terus tahu-tahu sama gue nih lagi putus ya gue masuk lah gitu. Terus dia ada omongan, seneng banget sih bikin salah nggak dipukul. Loh, aneh kan? Emang gitu ya gitu. Terus abis itu ya udah, akhirnya dia nikah sama cowok mantan itu. Tuh kan, ya, akhirnya dia bingung kenapa kok kamu nggak mukul, gitu ya konsepnya. Iya. Iya kan? Nggak, gue jadi gue yang salah ya. Gue nggak mukul itu salah ya. Aneh kan? Aneh nggak sih? Kok nih cowok baik banget gitu. Bosen gitu dia kali. Asli. Ada urusan keluarganya gurusin gitu, rumahnya banjir gurusin, terus gue nggak mukul, gitu. Tapi dia balikan sama mantan yang mukul itu Dan menikah. Ya itu mungkin karena kayak apa ya, udah terbiasa. Ketika kita udah terbiasa sama suatu hal, terus tiba-tiba dapet yang nggak kayak gitu lagi, jadinya kesannya tuh kayak aneh gitu loh. Jadinya keluar kayak, aduh, kok nggak seasik itu ya gitu. Karena temanku juga gitu, dia bilang sendiri kayak dapet cowok yang baik tuh kayak bosen ya, bingung sendiri. Akhirnya balik ke cowok yang tidak benar. Emang segitunya ya cewek suka sama bad boy? Bukan segitunya suka sama bad boy sih, karena kalau misalnya ketemu cowok baik nih, yang healthy relationship lah ya, kadang tuh kan orang suka bosen ya. Kok hubungannya lancar-lancar aja, kok kayak nggak ada challenge-nya, kok kayaknya nggak ada berantem-berantemnya. Orang tuh suka kayak bosen gitu loh. Dan itu ada studinya loh kalau nggak salah. Iya, itu gue tahu sih. Cuma maksudnya gimana ya? Terus harus gimana gitu loh? Ya nggak sih? Karena nggak tahu, kalau buat gue sebagai cowok, sudah semestinya gue menjaga pasangan gue, ya selama itu masih sehat ya. Mengakomodir harapan-harapan dia juga, bukan artinya membelikan segala sesuatunya, cuman kayak apa sih yang mimpinya dia, apa support gue, apa yang bisa gue berikan. Ya cuman memang jadinya baik-baik sih gitu. Tapi gue pikir harusnya begitu sih hubungan yang dewasa. Ya mungkin ketemunya sama cewek-cewek yang emang belum di stage dewasa itu belum aja tadi. sih ya. Iya. Gitu nggak sih? Kalau lu sekarang? Menyukainya hubungan yang sehat maksudnya? Atau memang masih juga bosan dengan hal-hal seperti itu? Oh, yang sama 2 tahun kemarin aku sehat banget sih hubungannya sebenarnya. Kayak maksudnya kita kalau berantem selesai hari itu juga, terus kayak apa ya? Kalau setiap ada masalah tuh diomongin, gak yang ngambek-ngambekan. Terus ya ada sih toksiknya kayak
nada tinggi kalau ngomong gitu-gitu tuh tetap ada. Cuman masalahnya tuh pasti clear, nggak yang kayak kan ada ya pasangan yang berantem disimpan terus nanti meledak gitu kan. Itu kan ada. Tapi kalau aku sama mantan aku yang terakhir ini kita berusaha buat kayak komunikasi gimana apa segala macam gitu-gitu dan hubungannya sehat itu sesehat aku sama keluarganya deket banget. Kayak putus tuh mamahnya yang ngechat gitu-gitu. Saya thank you gitu-gitu. Sesehat itu. Dia juga sama keluarga aku dekat. Jadi emang sesehat itu sih aku. Ada sih bosennya waktu masih pacaran ya. Tapi ya balik lagi kayak ke ini nggak sih dikomunikasiin lagi. Aku bilang sama dia kalau bosen nih hubungan ini kayak apa ya harus ada sesuatu yang baru. Gitu. Tapi menurut gua nggak tahu ya. Kalau buat gua sih selama diskusi kita improve itu udah cukup menyenangkan buat gua. Kayak nggak terus menye-menye lagi ngapain udah makan belum. Tapi maksudnya kayak apalagi tadi kan menurut lu hubungan yang penting itu adalah yang paling penting dari hubungan adalah sebuah perencanaan kan ke depannya harus gimana. Nah, dari sebuah perencanaan itu yang bikin obrolan kita bisa improve gitu. Yeah. Walaupun kita belum akan menikah, misalnya katakanlah kita set nikahnya 3 tahun lagi ya gitu. Tapi kan udah kebayang ya. Jadinya ada yang direncanain gitu. Iya benar. Ntar aman gak sih kalau tinggalnya sama mama aku misalnya gitu karena dia nggak ada yang nemenin. Misalnya itu kan jadi sebuah obrolan yang nggak basic gitu menurut gua. Ya aku sama yang 2 tahun kemarin kayak gitu sih. Sehat dan dia jaga banget, dia support gitu-gitu. Terus fun fact-nya adalah aku nemenin dia bukan nemenin dari nol ya, tapi maksudnya nemenin dari waktu itu dia masih jadi sales, terus sekarang udah jadi kayak account manager di international company gitu-gitu. Terus dia juga yang nemenin aku waktu TikTokku baru-baru muncul, sampai yang kayak sekarang udah jadi penyiar apa segala macam tuh dia ada di prosesnya gitu. Ini ya hubungan yang sangat suportif ya. Iya, makanya pas putus tuh sayangnya tuh sayang yang kayak aduh semoga nanti kita ketemu lagi di waktu yang emang udah pas, terus di posisi yang udah pas juga gitu kan. Karena kayak sekarang dia pengen ketika cowok ada di puncak karir tuh kayak pengen ngelakuin apa-apa sendiri gitu-gitu nggak sih? Beli mobil lah, beli rumah lah sendiri gitu. Kadang iya, tapi sebenarnya enggak juga sih. Karena aku ngerasa dia kayak pengen mencapai goals buat dirinya dia sendiri dulu gitu loh, memenuhi impian-impiannya dia. Dan aku juga kayak gitu. Mungkin di fase tertentu iya ya, pengen beli ini, pengen kemana, pengen kasih ini untuk siapa gitu-gitu kan. Cuman nggak tahu kalau di fase gua kayak gue udah nggak happy deh beli apa-apa. Kayak gue udah nggak happy jalan sendirian gitu, maksudnya kayak mau ke Jepang tapi sendirian ngapain gitu. Kalau gue lebih suka kayak misalnya gue nggak cuma sama pasangan ya, cuman kayak sama teman misalnya. Gue jalan, terus gue kemana? Si Adrian kan suka nih sama ini nih. Gue kepikiran teman gue, gue kepikiran pasangan gue. Biasanya gitu. Kayak misalnya punya pacar ya, terus gue ada kerjaan yang keluar kota. Ini kan suka banget view kayak gini. Terus gue foto, gue kirimin ke dia gitu. Gue nggak bisa menikmati kesendirian akhirnya gitu. Jadi kayak kalau pertanyaannya tadi kan cowok gue belum puncak karir sih. Cuman maksudnya cowok nggak ada tanggungan aja sebenarnya kan. Cowok nggak ada tanggungan tuh apa sih yang dicari gitu. Ya kalau buat gue mungkin awalnya iya. Tapi sesudah itu dia butuh ini sih. Butuh purpose sih. Purpose gue apa ya? Gue pengen deh ngebahagiain pasangan. Dia lagi fase itu gitu yang kayak aku pengen ini dulu, pengen itu dulu, pengen lalali gitu loh. Dan akunya kan juga pengen sendiri, maksudnya pengen mencapai hal-hal yang aku pengen juga gitu kan. Jadi daripada misalnya dia pengen A, aku pengen B, terus kita jalan ternyata nggak ada targetnya dan zong, sama-sama merugikan dong. Ya mending jalan sendiri-sendiri aja, kamu mencapai impian kamu, aku mencapai impian aku sendiri. Kalau misalnya emang jodoh kan nanti ketemu lagi juga. Simpel ya. Siap. Tapi kalau ini gue juga suka menemukan nih sebuah permasalahan di mana cewek merasa nggak ada persahabatan cewek dan cowok. Menurut lo? Tergantung sih. Biasanya kalau sahabat cewek sama cowok itu aku soalnya punya sahabatan yang kayak akunya emang nggak ada intensi aja, kalau dianya nggak tahu. Karena itu urusannya dia ya sebenarnya. Kalau dia suka terus dia confess terus aku nggak mau temenan lagi kan ya udah. Cuman kalau aku ngelihat sih ada atau enggak, ada sih kalau yang emang pure ya. Tapi mungkin masih ya meskipun seadanya paling ada lah ya yang kayak lucu ya kadang gitu-gitu. Misal nih, lo deket sama cowoknya punya sahabat cewek. Nggak apa-apa atau enggak gitu maksudnya? Nggak apa-apa. Oke.
Gak apa-apa dong. Ya, karena gue kemarin sempat ya intro lah ya, baru deket gitu. Terus dia langsung itu di awal. Kalau dari aku red flag-nya sih, iyalah si red flag banget ikan anak zaman sekarang. Red flag-nya adalah cowok yang sahabatan sama cewek ya. Nanti kalau sama aku nggak ada yang kayak gitu-gitu ya. Terus gue harus coretin temen-temen cewek gue gitu. Sama lu orang yang baru datang, ya akhirnya ya udah nggak. Mungkin dia ada ini kali ya, ada trust issue sendiri kali ya. Itu dia, makanya sembuhin diri dulu sebelum mulai sama orang lain gitu kan. Iya benar. Soalnya kalau aku, sebenarnya aku ngebebasin sih. Aku bukan tipe yang kayak, karena itu tadi balik lagi ke kalau cowok tuh makin dikekang dia makin apa ya? Kalau dikekang tuh makin bohong-bohong gitu-gitu loh. Yang kayak ngapain sih? Jadi mending dikasih kebebasan sendiri. Tapi kalau misalnya aku pribadi, kalau misalnya aku nggak suka nih sama, misalnya lu punya teman, terus aku nggak suka nih sama temen lo, aku pasti bilang ya, aku nggak suka nih sama yang ini gitu. Cuman kalau misalnya kamu masih deket sama dia, masih temenan ya udah. Pokoknya aku udah ngasih tahu kalau aku nggak suka. Karena itu tergantung sikapnya dia ya. Kalaupun ada itu kondisi itu pernah terjadi berarti ya? Apa yang bikin nggak suka? Karena dia terlalu dekat kah? Iya, karena terlalu dekat. Atau kadang pasti. sesimpel karena itu cewek cantik aja gitu? Oh, kalau itu enggak sih. Enggak ya? Karena terlalu dekat kadang. Terus kadang kayak lebih mementingkan dia daripada aku. Oh, iya, kayak iya. gitu-gitu. Jadi kayak pasti aku bilang aku nggak suka nih sama ini. Gitu. Dulu tuh malah mantan aku sahabatan sama mantannya dia. Jadi masih sahabatan gitu loh. Jadi aku punya cowok. Oke. Ya. Jadi punya cowok, terus cowok aku nih masih sahabatan sama mantannya dia. Ya. Ya aku bilang nggak suka. Kayak aku nggak suka nih kayak gitu. Karena Tapi melihat potensi keributan jadinya ya. Iyalah. Karena kayak mau jalan sama aku, tiba-tiba jalan sama gubulan mantannya dia kayak gitu-gitu. Itu berat sih. Ya aku bilang aku nggak suka. Itu berat sih. Cuman dia maksudnya apa ya? Diulangin terus akhirnya ya udah. Ya nggak usah aja sekalian Iya gitu. nggak usah aja. Karena aku tipe yang kalau nggak usah sekalian tuh bener-bener nggak usah gitu loh. Kalau putusnya nggak baik-baik ya, aku nggak mau temenan lagi. Aku tipe yang kayak gitu, jahat In ya. any way. Iya. Nggak mau kenal lagi, lebih tepatnya. Oh iya? Iya. Blok ini dan itu? Bukan blok sih, lebih ke remove semuanya terus kayak ya udah kita nggak punya history aja. Hapus history itu ya? Keras juga ya? Ya. Makanya dia sampai ngestok. Tapi nggak mau coba, nggak tahu ya kalau aku tuh tiba-tiba aku. Kalau gue tuh nggak mulai nyaman. Kalau gue sih sejujurnya nggak pernah bisa tenang kalau ada permasalahan sama orang. Siapapun itu, mau mantan, mau temen, pernah resign dulu dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik. Itu kepikiran sama gue 3 tahun. Dan akhirnya gue harus samperin kantornya, membuat kondisi yang bersahabat dan statement kalau ini nggak, kita baik-baik aja kok gitu. Harus make it clear ya? Harus clear, apapun itu. Karena itu kan jadi masalah buat gue nggak tahu ya, misalnya kayak gue punya mantan dan gue nggak mau hubungan lagi sama dia, terus rumahnya dia di sana, terus gue udah di daerah sana, karena ada urusan, gue akan deg-degan dan nanti kalau dia lewat gimana gitu, walaupun kemungkinan sangat kecil kan, nggak nyaman. Atau pernah misalnya kayak gue udah sebel banget, terus gue nggak mau lagi hubungan sama dia, terus tiba-tiba kita papasan dan gue error aja gitu, tiba-tiba error, bersikap nggak bener gitu-gitu, emosional. Nggak suka aja. Itu karena masih ada perasaan atau kayak gimana? Nggak clear masalahnya, nggak clear masalahnya. Jadi kayak yang tadi tuh, yang mantan yang tadi, tuh gue omongin tuh, sorry, kita putus tuh kenapa ya? Nggak apa-apa, gue nggak ada masalah dengan kita putusnya, tapi biarkan gue evaluasi diri gue, mungkin ada yang salah dari guanya, jadi next time gue punya hubungan lagi, gue bisa membenahi diri dari kesalahan itu gitu, gue nggak akan ngelakuin kesalahan yang sama dengan yang gue lakuin ke lu gitu. Ya akhirnya dia clearin kalau ya sih gini sih. Oke, gue bisa terima, ya udah. Baru kalau misalnya pokoknya kalau misalnya udah ada statement clear baru kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi kalaupun jawabannya gue nggak bisa terima, oh dia alasan aja. Ya udah emang ini permasalahan yang nggak bakal dia mau clearin aja. Tapi ya udah, itu bukan di gue, itu di orang lain gitu. Tapi kalau misalnya udah di make it clear, tipe yang kayak ya udah nggak usah temenan lagi atau kayak ya udah biasa aja terserah dia. Gue temenan kok. Kalau misalnya dia nggak mau temenan, terima. Itu urusan dia. At least gue yang clear. Maksudnya gue nggak ada sangkutan di hati gitu. Gue paling nggak bisa merasa bersalah tuh, nggak bisa. Aduh, gue yang salah ya. Karena misalnya kita putus karena dia ngira gue selingkuh misalnya, nggak bisa tuh gue tuh. Kalau emang enggak ya enggak gitu. Jadi kalau emang kita putus ya memang karena lu udah nggak mau sama gue, bukan karena gue selingkuh.
please kita benerin itu gitu. Nggak masalah juga kalau lu nggak mau sama gue. Toh emang kita nggak jodoh aja gitu. Iya sih. Ngapain juga ntar kita sama-sama tapi toh lu juga nggak pengen gue kan sebenarnya, yang lu pengen orang lain kan, ya udah nggak usah gitu. Kalau aku tipe yang itu sih, yang kayak karena yang aku cut ini itu emang aku udah gedek gitu loh, kayak Terlalu banyak permasalahan dan iya, kebohongan. terlalu banyak masalah dan kayak apa ya, udah dikasih kesempatan tapi gitu lagi. Jadi lebih ke aduh, wasting time sama wasting energi juga ya. Jadi mending, tapi aku bilang kayak udah ya, aku nggak mau temenan lagi, nggak mau kenal lagi. Udah aku maksudnya benar-benar kayak yaudah selesai gitu. Ya udah aku remove, nggak aku block tapi aku remove semuanya. Terus dia sempat yang kayak aku jalan nih sama temen aku, dia kan temennya temen aku juga. Karena dia tahu kalau aku lagi jalan sama temennya, dia nelpon kayak nge-feed call gitu-gitu. Nggak aku respon. Nggak direspon? Nggak, aku nggak ngerespon maksudnya. Iya. Jadi ya udah, dia sering tanya-tanya gitu-gitu, aku nggak ngerespon juga. Karena ya menurut aku udah gedek sendiri gitu loh, kayak udah nggak mau kenal juga. Maksudnya ya kita punya histori bareng, tapi ya udah gitu. Untuk sekarang aku udah nggak mau kenal lagi. Oh, ada lagi gue yang kayak gitu. Cuman kalau gue sih aman aja, karena gue setiap punya hubungan pasti akan sangat dekat sama keluarganya. Dan bahkan sampai kalau ada ribut, dia berupaya untuk gue nggak usah ke keluarganya, karena pasti keluarga akan belain gue gitu. Iya. Ada tuh kondisi kayak gitu tuh. Sekarang kalaupun dia nanyain atau nyariin atau apa gitu ya, respon, cuman ya nggak usah gue nggak usah nyariin balik gitu. Misalnya kayak mau minjem ini dong, mau minjem apa kek, topi dong apa gitu, suka gitulah ya, suka sepik-sepiknya aneh-aneh gitu kan. Oh yang mana? Buat apaan gitu, buat ini difotoin, ya udah kirimin. Terus habis itu nggak akan nyariin lagi, nggak akan nyariin. Paling nanti dia muncul lagi, aku mau balikin ini dong gitu. Ya udah kalau emang lagi bisa, ya udah kirim aja, itu juga nggak usah ketemu gitu. Jadi kayak nyari alasan buat kayak sepik-sepik gitu ya. Tapi gue sendiri akan sangat berusaha untuk berdamai dengan itu. Jadi gue udah nggak mau ambil pusing tentang permasalahan kemarin. Dia akan tetap menjadi dia, kayaknya dia nggak akan berubah. Ya udah gitu. Tapi gue akan memposisikan dia sebagai teman, mungkin bukan teman dekat. Jadi kayak ya udah, kayak teman random aja. Kalau dia butuh, gue akan bantu. Kalau emang masih dalam kekuatan gue untuk bantu, gue akan bantu. Cuman ya udah kita nggak usah deket lah, udah gitu. Kalau aku tipe yang itu sih, yang kalau misalnya udah gedek ya. Ini ngomongin tentang gedek ya. Iya. Kalau udah gedek kayak, aduh udah deh nggak usah. Karena sama mantan aku yang 2,5 tahun ini kan putusnya baik-baik ya. Jadi masih yang kayak dia sempat bilang yang kayak kalau misalnya aku ke Surabaya kita ketemu, maksudnya kita berharap ketemu lagi. Terus aku juga yang kayak kalau aku ke Jakarta boleh nggak aku chat, maksudnya kita ketemuan gitu-gitu. Dan sama mamahnya juga bilang kayak, Amel kalau main ke Jakarta kabar-kabarin ya, kita makan. Jadi tergantung orangnya sih sebenarnya, tergantung gimana end relationship-nya benar. berakhir. Akhirnya sebenarnya tergantung orangnya ya, karena yang tadi pun yang orangnya gue udah nggak deh, gue nggak mau. Tapi keluarganya baik banget. Nah tapi tadi LDR nggak kepikiran pengen ngerantau. Kayak gue Jakarta deh gitu. Jujur kayak pengen banget. Justru malah aku kan sempet gap kan ceritanya. Nah itu tuh karena alasannya pengen kuliah di luar negeri. Tapi COVID nggak dibolehin, jadilah ngegap itu. Jadi emang setahun. Jadi emang kalau ditanyain pengen ngerantau apa enggak, pengen banget. Sejujurnya pengen banget. Tapi sama mamah itu, dia bilang gini, kalau misalnya mau ngerantau di luar kota, nggak usah. Kalau luar kota nggak usah, mending langsung luar negeri aja digituin. Jadi bukan kayak disuruh ngerantau, diusir ya lebih tepatnya. Lu sana gitu. Enggak dong. Enggak ya? Iya. Diusir langsung kayak, ya udah kalau misalnya emang mau coba-coba di luar ya, mending luar negeri langsung, nggak usah keluar kota gitu. Mau kemana dulu rencananya? Kalau dulu maunya ke Malaysia yang deket-deket. Cuman kan pengen ngerasain experience hidup sendiri, punya kamar sendiri. Karena aku fun fact-nya nggak pernah punya kamar sendiri tuh. Sekarang tidurnya di mana? Kalau nggak sama kakak sama mama tidurnya barengan gitu. Jadi rame, nggak pernah punya space sendiri gitu loh. Jadi pengen ngerasain itu. Ya, di umur segini butuh privacy sih emang. Iya. Kayak boleh nggak sih gue sendiri dulu gitu. Betul banget. Terus mama tuh kan tipe yang kayak, kenapa sih maunya sendiri, kan mau sama anaknya, kan nggak tega juga ya. Sorry, berapa bersaudara? 2. Yang kedua? Paling kecil ya.
Ya, kita akan selalu dilihat kecil sih sama orang tua kita. Iya. Si anak kecil aja udah, mau sampai umur berapa juga. Betul. Gue sebangkot ini nyokap masih yang kayak, kemana aja udah lama gak ketemu. Ya lah gitu, 35 gua gitu kan, kayak gitu sih. Iya. Terus kira-kira nih, maksudnya kan Surabaya nih, sepertinya akan sampai tua di Surabaya rencananya, atau gimana? Oh enggak. Rencananya setelah lulus kuliah banyak sih rencananya mau apply beasiswa luar atau enggak mau coba kayak short course gitu atau enggak mau coba visa kerja gitu di luar setelah lulus kuliah. Jadi emang pengen ngerasain ngerantau. Tapi kalau ngerantau ke kota kayaknya mungkin chance yang terbesar Jakarta. Mungkin ya. Tapi izin orang tua boleh apa nggak ke Jakarta itu yang susah. Karena kan kalau dulu tuh rencananya ya, plannya. Aku ke Jakarta mau kerja sekalian ketemu sama si doi, tapi kan putus. Jadi kayak nggak punya alasan lagi gitu loh ke Jakarta ngapain. Make it gitu clear loh. lah, emang pengen karir aja udah. Nah itu kalau misalnya kayak karir, pengennya malah keluar. Jadi kalau ke Jakarta memang karena pengen ketemu sama dia, sama karir juga, tapi karena dianya udah nggak ada. Jadi ya kehilangan alasan, salah satu alasan yang cukup kuat gitu ya. Iya benar. Jadi kayak aduh ya udahlah cari yang tempat lain aja deh, luar negeri atau kemana kayak gitu. Tapi pengen. Kalau boleh tahu apa sih mimpinya? Maksudnya kerja di luar, mungkin kuliah di luar apa, tapi sebagai apa dan sejauh apa? Sebenarnya kalau mimpi itu cita-cita profesi atau gimana? Atau apapun. Kalau mimpi itu sebenarnya target paling deket ya, pengen beli rumah, mimpinya, target paling deket. Pengen beli rumah. Rumah, maksudnya nggak harus di luar kota, nggak harus di luar negeri atau apa? Punya rumah sendiri. Iya. Makanya kayak pengen kerja di luar gitu tuh nabung gitu loh, kayak pengen, pokoknya pengen punya satu aset rumah gitu. Impiannya untuk sekarang. Tapi kalau impian profesi, jujur nggak ada. Jujur ya. Kayak ya udah dijalanin aja gitu. Karena kan penyiar juga ini iseng gitu loh. Kayak bukan sesuatu yang aku damba-dambakan juga sebenarnya kalau dibilang mimpi profesi gitu itu enggak. Jadi kalau misalnya tanya profesi, jujur nggak ada. Tapi kalau mimpi, target gitu ya, pengen beli rumah. Oke. Beli rumah. Sorry. Nih tiba-tiba obrolannya agak berat nih. Lo pernah mikirin life purpose nggak sih? Tujuan hidup. Kalau aku sih sebenarnya sesimpel kayak aku pengen mamahku dia punya, karena sekarang itu posisinya kita tinggal di rumah nenek ceritanya. Nah aku pengen beli rumah buat mamahku supaya dia punya aset atas nama dia gitu yang aku kasih. Itu untuk sekarang life purpose-nya itu ngebahagiain mamah gitu. Karena obrolan itu sering terjadi nggak? Kayak pengen deh punya rumah gitu. Pernah ada obrolan gitu? Nggak pernah. Emang pengen dari ini aja dari diri sendiri aja? Dari diri sendiri aja. Pokoknya pengen yang kayak dia, inilah bisa punya rumah yang sendiri gitu. Aman kok, aman. Menurut gue itu hal yang gue yakin lo akan bisa sampai ke situ. Harusnya sih waktunya nggak terlalu lama sih. Amin ya. Amin. Karena ini sih, itu salah satu, kalau itu mungkin bukan life purpose ya, cuman itu yang baru aja gue alamin sih. Gue pindah dari Padang ke Bekasi, Jakarta gitu, dan dari tahun 95 dan kita nggak pernah bisa punya rumah. Ngontrak. Tapi akhirnya itu yang selalu jadi dorongan untuk kerja biar bisa punya rumah. Iya. Dan mungkin kesannya jadi kayak flexing ya, cuma alhamdulillah sekarang lagi renovasi dan mudah-mudahan di akhir tahun bisa ditempati gitu. Kayak di luar masalah uang dan lain-lain, kayaknya akhirnya bisa bikin seneng nyokap deh. Iya. Dan kebetulan nyokap hidup sama gua kan sekarang. Kayak akhirnya apa yang ngebawa nyokap ke rumah yang lagi direnov. Ini loh, nanti mamanya kamarnya sini. Nanti kita bikin ini ya. Itu obrolan yang sangat menyenangkan. Dan gue berasumsi lo juga sedang mengharapkan hal yang sama. Iya. Semoga cepat tercapai. Amin. Gitu aja sih. Tiba-tiba kita menjadi begini ya obrolannya. Kayaknya tadi ngomongin announcer, terus abis itu dia suka
content creator juga di TikTok, Big Head. Malah Big Headnya nggak terlalu kita obrolin ya. Iya, karena udah hilang juga Iya, filternya. iya. Nah, Mel, kita punya yang namanya kabar warga. Tadi kan sempat Oke. foto tuh di Instagram, buat Instagram, dan ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Dari yang pertama itu dari @gimansugianto. Kak, gimana ngilangin perasaan bucin? Wah, aku sih nggak kelihatan gimana cara ngilangin perasaan bucin. Pas masih pacaran atau pas putus? Kalau pas masih pacaran ya ingat-ingat aja kalau hubungan tuh bisa berakhir. Iya, Jadi itu harus jangan di-manage terlalu sih. bucin. Kadang kita baru lupa, baru inget untuk memanage itu saat udah putus kan. Iya, kayak kita tuh harus ingat kalau ini hubungan tuh kapan aja bisa berakhir, dia bisa kapan aja nyakitin kita gitu loh. Jadi diingat itu supaya nggak terlalu bucin. Nah kalau misalnya udah putus terus masih tetap bucin, ya apa ya, sadar diri aja sih menurut aku, karena kayak kita pengen dia tapi dia nggak pengen kita, kasihan. Iya, Gitu kan. iya. Jadi kayak ya udah, sadar diri aja, maksudnya refleksi ke diri lagi, dia beneran worth it nggak ya untuk dibucinin? Kayaknya kalau nggak worth it banget ngapain? Iya. Tapi mungkin apa sih yang disebut bucin gitu? Mungkin bucin yang ini, iya sih, orang sering kan kayak kalau udah pacar tuh apa namanya dikasih, apalagi kalau sekarang ya, kalau yang cowoknya, malah gue bingung deh sekarang ada yang saking bucinnya cowok itu menafkahi pacarnya. Lu bingung nggak dengan hal itu? Iya, jujur ya. Kayak gue pernah denger temen gue cewek putus. Aduh, gue kalau putus sama dia nggak dapet berapa juta sebulan itu gitu. Iya, jujur. Maksudnya alasan putus jadi kabur cuma karena dia nggak bisa dapat uang lagi, itu aneh kan? Iya. Dan menurut aku belum apa ya, nggak afdol aja kalau misalnya masih dalam stage pacaran tapi udah saling menafkahi gitu loh, kayak ngapain sih? Pacaran anak sekarang gitu tuh, menafkahi. Iya. Begitu yang kocak menafkahi pakai duit bapak lagi. Aduh, aneh Iya banget, lagi. aneh. Ya. Gitu ya, Giman Sugianto ya. Jangan menafkahi pacar pakai duit bapak lo ya. Jadi gitu. Pakai duit ibu Iya. tiba-tiba. Yang kedua dari Dede Firman 92. Arti cinta menurut Kak Amel itu apa sih? Kok pertanyaannya jadi kayak deep gitu ya? Iya loh. Arti cinta. Menurut aku saat kita bisa kompromi sama semua yang dia lakuin gitu loh, baik buruknya. Dan kita bisa terima dengan tulus. Bisa berkompromi dengan segalanya dan kita bisa terima dengan tulus. Menurut lu Deka apa emangnya? Aduh, gue di tahap sekarang pengen buat punya anak. Oh iya? Karena menurut gue cinta yang paling tidak bersyarat adalah buat anak. Kayaknya ya, gue nggak tahu sih karena kan belum punya ya. Karena kalau sama pacar, sama pasangan tuh pasti ada, karena gimana pun sedikit banyak pasti karena ada maunya. Iya, gitu ya? Iya, ada tukerannya misalnya kayak gue turutin nih mau lu, tapi biar lu nurutin kemauan gue, gitu kan? Kalau Terus sama ada anak timbal kan, baliknya gitu-gitu ya? kalau sama anak, apalagi gue denger katanya kalau sama cucu lebih parah lagi kalau nenek kakek kan, kayak yang apapun cucunya minta dikasih, terus kayak cucunya brengsek juga masih oke aja. Iya. Apa itu dulu kemarin TikTok tuh mandi lumpur neneknya. Iya. Disuruh sama cucunya itu kan? Iya, maksudnya di luar cucunya brengsek ya. Kayak neneknya mau aja ya gitu. Itu sih mungkin kalau bicara cinta sebenarnya yang tadi lo omongin gue cukup setuju sih. Bisa berkompromi dengan segala situasi dan apa tadi satu lagi? Tiba-tiba lupa. Bisa lupa situasi dan nerima dengan tulus. Iya, nerima dengan tulus ya. Cuman kalau konteksnya pasangan ya buat itu make sense lah ya. Ini aku juga belum relate ya, karena kan belum sampai mikirin yang kayak anak gitu-gitu ya. Itu menurut aku Ya. Tapi mungkin kalau berkompromi dengan di segala kondisi, entahlah ya, gue juga agak nggak ngerti lagi kalau sekarang kayak gitu. Karena ada kondisi, gue nggak tahu ya kalau yang gue lihat. Sorry nih, gue tambahin deh. Arti rumah tangga buat lo apa? Wow. Belum ya? Belum mikir sampai sana lagi. Karena kalau rumah tangga tuh kayaknya udah beda deh sama percintaan, sama pacar-pacaran gitu. Menurut aku komitmennya sih kalau rumah tangga. Karena kan rumah tangga tuh seumur hidup ya udahan. Kita udah janji, maksudnya udah janji sama diri sendiri, udah janji sama pasangan, udah janji sama Tuhan juga. Jadi lebih ke komitmennya juga nggak sih? Kalau pacaran Betul. kan masih yang kayak ya udah gitu. Tapi bicara komitmen kan ya udah komitmen. Tapi expect nggak? Ke depan akan ada banyak masalah nih. Gimana nih ngadepinnya?
sekarang baik-baik aja, kayaknya dia nggak akan selingkuh, kayaknya dia akan bertanggung jawab, kayaknya pekerjaannya akan lancar, kehidupan kita kayaknya akan baik-baik aja, obrolan kita akan lancar. Taunya enggak, namanya rezeki kita nggak ada yang tahu, obrolan kita jadi nggak masuk, entah kenapa, karena mungkin sama-sama stres. Itu kan rumit ya untuk ngadepin itu gitu. Terus gimana ngadepinnya? Kayak ya gitulah kurang lebih. Kalau aku ya Kak, kayak mikirnya sih, ini kalau misalnya udah jadi istri orang ya, mau apapun yang terjadi, mau segimanapun aku bisa sendiri apa-apa, tapi kayak apa-apa tuh gimana ya ngomongnya, meskipun aku bisa sendiri dan bisa tanpa dia gitu ya, tapi kalau udah menikah dan aku jadi istrinya orang, otomatis apapun itu yang dalam rumah tangga itu akan jadi keputusan suami. Jadi istri tuh mau misalnya gaji aku lebih tinggi atau status aku lebih tinggi, tapi meskipun di mana itu tuh aku tetap di bawahnya dia, jadi apapun tuh keputusannya ada dia. Dan kayak balik lagi karena kayak udah janji dan udah komit untuk membentuk keluarga nih, kita ngomongin keluarga kan anak apa segala macam ya. Kalau aku jadi istri, kemungkinan besar akan mengalah untuk membangun rumah tangga yang aku pengen gitu loh. Jadi misalnya dia mau macam-macam atau apa ya, tutup mata tutup telinga aja, karena udah janji sama diri sendiri. Ya anggap aja itu resiko lah ya. Iya. Karena kan ya sebelum menikah kan pasti udah ada A B C D E F G-nya kan. Kita udah mikirin kan. Bukan yang kayak tiba-tiba oh iya deh, oke deh nikah sama dia deh gitu kan, enggak gitu kan. Jadi kalau misalnya kayaknya kalau udah nikah mau gimana pun itu istri tetap harus ini sih nurut. Kalau sekarang kan kayak patriarki lah apa segala macam, tapi menurut aku tetap harus nurut sama suami sih. Emang kodratnya gitu menurut aku ya. Tapi di luar apapun itu kan seolah terdengar kayak patriarki. Emang cowok harus selalu dengerin? Enggak. Kan untuk bisa mencapai sana kan ada filtering, ada pacaran, ngelihat dulu orangnya gimana. Kalau orangnya brengsek masih diturutin ya salah juga gitu. Iya. Kan ya kita asumsinya ini orang yang sudah dipilih bener-bener gitu kan ya. Yang semoga keputusannya dia nggak menciderai kita berdua gitu kan jatuhnya gitu ya. Ya. Ini gue jadi malah kayak mau ngobrol tapi takutnya malah mundur lagi karena menurut gue lu amat sangat dewasa sih. Amat sangat beruntung lah nanti laki-laki yang akan menjadi suami lu sih menurut gua, karena semoga itu basic pemikiran yang gue jarang temukan sekarang dari cewek-cewek. Ya gue suka dengan pemikirannya sih gitu. Itu sangat dewasa sih menurut gua. Keren. Oke, pertanyaan ketiga dari Unge 13. Unge. Kak, tips move on paling ampuh apa? Aku lagi di kondisi gamon, gagal move on, betul ya? Iya. Bapak agak kurang ngerti singkatan-singkatan begitu, maaf ya. Tips move on. Tips move on paling ampuh. Biasa tuh kalau anak zaman sekarang tuh move onnya dengan cara ini tau Kak, cari yang lain. Jadi kayak kalau ternyata kan gagal sama ini, cari yang lain untuk mengisi itu. Iya, gali lubang tutup lubang tapi karena masih bawa permasalahan yang sama. Iya. Tapi jadinya kalau gitu kayak nggak selesai gitu loh. Sama ini, terus ganti yang ini, terus nanti nggak jalan, terus ganti lagi yang ini, kan nggak selesai kan? Kalau menurut aku tips move on sih ini sih, kalau aku ya, ketika misalnya aku putus terus nggak baik-baik, move on aku dengan cara kayak aku nggak mau tahu, pokoknya dia harus ngelihat, pokoknya dia harus nyesel. Agak jahat ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi sah sih. Agak jahat ya tapi kalau dipikir-pikir. Tapi itu sih yang karena ketika misalnya kayak putus terus kita pengen ngebuat dia nyesel ya dengan cara kita improve diri kita kan, kerja lah, apalah, inilah itulah. Secara nggak langsung tuh, secara kita nggak sadarin, ketika kita improve diri kita sendiri, dia pasti bakal lihat. Terus ketika dia lihat, terus dia menyesal kan ya happy, ada kesan yang kayak yeay, sadar kan gitu-gitu. Ya tapi itu gue cukup setuju lagi sih sebenarnya karena gue nggak tahu ya kalau orang gagal move on tuh apa ya biasanya yang ada di pikirannya, karena kayaknya mungkin kita jadi merasa rendah diri, kita merasa kayak gue nggak layak deh buat dia gitu-gitu setelah karena terlalu si mantan terlalu lu agung-agungkan gitu, akhirnya malah mengkerdilkan posisi diri lu sendiri gitu, sementara nggak gitu kok gitu. Akhirnya ya udah buktiin diri, maksudnya yang kalau buat gue sih yang pasti cari distraction yang bener, bukan ini ya, bukan abis itu deket sama orang lain ya. Ya makanya berkarirlah, carilah hobi gitu ya, kegiatan-kegiatan yang bener, dan habis itu ya buktiin diri gitu. Dan itu work sih bener, karena gue bukannya posisinya kayak gitu ya, biar nanti bisa flexing atau nanti mantan lo yang akan menyesal. Sebenarnya
Tapi emang iya, akhirnya mereka jadi Iya kan? jadi ngintip-ngintip lagi, nanya-nanya lagi. Dan ada perasaan seneng gitu loh Kak, kalau misalnya dia nyadar, aduh iya ya ternyata dia tuh itu. Karena ada perasaan senengnya kan. Dan menurut aku gagal move on tuh karena ini sih, karena kita mikirin terus. Benar. Ya nggak sih? Jadi kayak kita karena udah putus, terus kita mikirin terus, akhirnya ya kepikiran mulu, ya mending cari kegiatan yang lain supaya nggak mikirin itu mulu. Nanti juga pas kalau misalnya udah sibuk sendiri, sebulan, 2 bulan ya lupa-lupa juga. Pasti perasaannya juga udah biasa aja. Iya. Kalau buat gue mungkin tambahin juga hargain diri lu sih. Lu nggak, karena seringkali lu ngerasa diri lu busuk apa enggak, diri lu nggak sebusuk itu, lu oke kok. Emang jalannya aja nggak ke situ dan apa sih namanya mungkin ya apa ya, memang dia nggak layak buat lu aja gitu sih kali ya. Dan kan Ya hargai diri lu lah. Iya, pasangan juga cerminan diri kan. Ya benar. Kalau misalnya dia nggak baik ya berarti ada something yang nggak baik juga mungkin di kamunya, jadi refleksiin diri lagi. Nanti juga ke depannya kalau misalnya lebih baik pasti akan dapat yang lebih baik juga karena cerminan diri juga. Ya. Buat diri lu selalu untuk menjadi lebih layak aja sih untuk orang yang lebih baik gitu. Gitu Dri. Denger nggak? Bilanginnya. Kayak marahin anak ya. Siap. Amel, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol seru sama kita. Maaf kalau ada keseruan maaf ya. Siap, sukses terus pendidikannya, sukses terus segala mimpi-mimpinya, pengen kerja di luar negeri, pengen punya rumah, lancar-lancar karirnya sebagai announcer, content creator. Semoga filter Big Head ada lagi. Supaya karirku nggak berakhir ya. Siap. Buat teman-teman yang pengen tahu Amel, bisa kemana lihat ya? Bisa lihat di IG aku @amelia.s24 atau follow TikTok aja Amelia dong, lebih gampang. Amelia dong. Amelia dong. Siap. Nah buat teman-teman juga jangan lupa untuk follow kita di Instagram di @pamangrab.tv dan kalian juga boleh sharing sama kita cerita-cerita apalagi nih yang enaknya untuk kita bawain di sini. Yes. Oke. Akhir kata dimanapun kalian berada, saya Rian. Dan saya Amel. Jangan lupa sebat dulu. Dah.